Halo pendengar muda, selamat datang di podcast Irama. Insight Radio Muda UNESA bersama aku Vira yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Nah, episode podcast kali ini kita akan membawakan tema yaitu Bisik, bincang asik seputar Ramadan dengan berbagi cerita kegiatan produktif yang dapat dilakuin di bulan suci Ramadan ini nih. Sambil menunggu waktu buka puasa, di podcast ini kita akan ngobrol santai buat sharing pengalaman selama di bulan suci Ramadan ini. Tapi di episode spesial ini kita gak hanya membahas tentang kegiatan produktif, tapi kita juga akan membahas bagaimana sih caranya kita agar tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa meskipun harus tetap kuliah nih teman-teman. Sebelumnya kali ini aku gak sendirian dong pastinya. Aku di sini ditemenin sama dua gue star kita. Oke, halo Kak. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari kakaknya. Oke, halo semua. Aku Alia dari Prodi Psikologi. Halo pendengar muda, aku Ninda dari Prodi Sastra Inggris. Nah, dalam rangka menunggu waktu buka puasa, pastinya kita harus melakukan kegiatan produktif kan? Menurut kalian kegiatan produktif apa aja sih yang bisa kita lakuin di bulan suci Ramadan ini? Oke, hal produktif yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini. Pastinya kita semua tahu ya, di bulan Ramadan itu kita ini berlomba-lomba untuk cari-cari kebaikan, melakukan hal-hal positif untuk mengisi waktu-waktu Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kan pahala kan dilipat gandakan ya. Jadi mungkin hal yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini pastinya mengisi waktu dengan tadarus mungkin ya. Terus kalau aku sendiri juga suka journaling, buat planning gitu, aktivitas apa sih yang bisa mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini gitu. Wah, keren banget. Kalau Kak Nindanya gimana? Kalau aku seperti kata Kak Alia tadi, tetap lakuin hal yang positif. Terus selain itu kita sebagai mahasiswa tentunya kita tetap ada perkuliahan kan. Nah, perkuliahanku tuh kebetulan biasanya kelasnya sampai sore. Nah, setelah kelas itu biasanya tuh aku untuk menunggu waktu buka puasa nih, aku biasanya melakukan hal yang positif seperti baca buku. Terus kalau nggak gitu aku ngerjain tugas yang telah diberiin sama dosen. Terus saya itu juga aku biasanya cari takjil nih sama teman-teman aku gitu. Wah, sangat bermanfaat banget ya kegiatan kakak-kakak ini. Nah, tapi sebelumnya aku pengen nanya nih ke kalian. Kalian di sini nih termasuk anak rantau atau bukan nggak sih? Aku sendiri anak rantau sih. Kebetulan aku juga anak rantau. Sama. Nah, kan biasanya kalau anak rantau kita pasti ngerasain yang namanya homesick. Gimana cara kalian untuk mengatasi homesick tersebut? Mungkin dari Kak Indahnya dulu. Kalau aku yang pastinya tuh sering berkabar sama orang tua, terus sering teleponan sama keluarga, terus selain itu untuk mengatasi kesepian ya, biasanya aku tuh keluar sama temen, nugas bareng temen, kayak gitu sih. Oke, kalau kaliannya sendiri gimana? Oke, hal-hal yang bisa kita lakuin kalau misalkan kita homesick ya. Eh, Anak rantau itu pasti problemnya sama ya, pasti kesepian ya. Itu benar banget sama juga kayak Kak Ninda tadi. Kita tuh harus cari aktivitas buat mengisi waktu-waktu kosong itu. Jadi kita itu nggak terlalu berlarut-larut gitu sama kesedihan, kesepian yang kita rasain. Jadi aku biasanya juga eh, bukber bareng teman, juga sama cari-cari takjil juga ya kalau sore gitu sih. Oke, ngomong-ngomong soal buka puasa bareng teman. Kalian biasanya nih buka puasanya di kos aja atau di luar kos? Oh, buka buka puasa ya. Heeh. Kebetulan aku sendiri ikut komunitas di Prodi dan itu tuh kalau bulan Ramadan biasanya ada kegiatan buka bersama. Nah, aku ikut buka bersama di kampus. Jadi selain di kampus juga, aku juga suka buka di kos juga sama kebetulan ada teman kos juga. Kita suka masak sambil kayak cari-cari resep menu buka puasa gitu. Terus bikin-bikin takjil yang itu
cukup mengisi waktu luangku itu sih gitu. Kalau Kak Nindanya mungkin di mana? Di kos atau di kos aja atau di luar kos? Kalau aku beda dari Kak Alia ya, biasanya aku tuh lebih sering buka bareng temen tuh di luar. Apalagi sekarang tuh UNESA lagi ngadain buka bersama gratis. Jadi aku sama temen aku tuh sering banget buka puasa di sana gitu. Wah, ternyata UNESA membuka takjil gratis ya untuk umum. Nah, gimana sih Kak Ninda pengalaman buka di UNESA itu? Pengalamannya yang pasti seru banget ya di sana tuh, apalagi karena dibuka untuk umum, nggak hanya untuk mahasiswa aja. Jadi ngerasa suasana Ramadannya tuh kayak kerasa banget gitu. Terus di sana tuh juga ada penampilan musik yang ditampilkan untuk menunggu waktu buka puasa. Jadi kita nunggu waktu buka puasanya tuh nggak boring-boring amat gitu. Jadi kita bisa nikmatin musik itu bareng temen gitu sih. Kalau kalian sendiri pernah juga gak buka di Oh, UNESA? buka di Indonesia pernah juga. Itu aku ke sana juga bareng temanku dan emang benar kata Kak Dinda tadi, dapat banget momen Ramadannya itu karena di sana rame, terus suasananya juga syahdu menjelang mau buka gitu ya. Terus kita menikmati buka puasanya bareng-bareng gitu. Jadi momen vibes Ramadannya tuh dapat gitu. Oke, berarti buka puasa di UNESA itu kita bukan cuman mengejar gratis takjil aja ya ternyata. Di sana juga kita bakal dapat vibes yang bener-bener kayak Ramadan gitu, kayak kita berbuka bareng teman ataupun eh, dan lain-lain. Nah, sebagai anak kuliahan nih, terutama sebagai mahasiswa rantau, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi selama bulan Ramadan ini? Oke, tantangan ya. Pastinya sebagai anak rantau itu sama kayak udah dinotis tadi, itu pasti problemnya kesepian. Dan kebetulan juga aku ini kan rantau juga masih masa kuliah, jadi di sela-sela perkuliahan juga harus 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 merasakan apa ya, waktu yang itu tuh kita yang seharusnya bareng sama keluarga, tapi kita harus menikmati itu atau mencari aktivitas lain biar nggak terlalu kerasa Gitu sendiri ya. gitu ya, benar sih gitu. Nah, kalau Kak Ninda sendiri, apa sih tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar ya, berarti itu tantangan paling besar kalau kita hadapi jadi anak rantau nih. Yang pertama pasti kangen banget sama orang tua, terus juga kangen banget vibes Ramadan di rumah. Apalagi kan di sini kita sendiri ya, jadi mungkin vibes Ramadannya tuh kurang kerasa Iya gitu. benar. Itu aja Bener sih. banget. Tapi dari tantangan-tantangan itu kita bisa melatih diri dong pastinya jadi lebih mandiri, bisa memanage waktu dengan baik gitu kan. Yang awalnya gak bisa masak mungkin bisa jadi tahu masak itu kayak gimana. Nah, dari tantangan-tantangan yang udah kalian lewatin selama bulan Ramadan ini, apa sih pelajaran berharga dari tantangan itu sendiri? Ini dari Kak Indahnya dulu nih. Pelajaran berharga ya, yang pasti tuh aku lebih bisa menghargai kebersamaan, terus lebih bisa menghargai waktu dengan orang tua, dengan temen juga, dan yang terakhir tuh yang paling aku rasain ya, aku lebih bisa mandiri gitu sih. Kalau kaliannya sendiri gimana? Oke, hal berharga yang aku dapetin itu pastinya sependapat juga itu menghargai momen kebersamaan. Jadi itu kesempatan kita buat kumpul bareng teman-teman, terus juga mencoba hal-hal baru, mencari pengalaman, aktivitas-aktivitas di luar yang jauh dari rumah gitu sih. Wah, seru juga sih pengalaman-pengalaman yang bisa anak rantau lewatin di bulan Ramadan ini. Wah, ternyata udah sampai aja nih ke penghujung podcast kita kali ini. Pasti menarik dan seru dong dengar ceritanya, dan pastinya banyak inspirasi dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman kakak-kakak gue star kita. Tentunya aku dan para pendengar radio muda harus makin semangat dong ngejalanin ibadah puasa ini.
Dan terima kasih juga untuk guest star kita kali ini karena sudah memberi pengalaman yang berharga untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin dari kakak-kakaknya ada tips dan pesan nggak buat pendengar radio muda di sana? Oke, tips dan pesan buat jalanin Ramadan ini ya? Iya, benar banget. Oke, ini bukan khusus buat anak rantau aja, ini bisa untuk semua pendengar radio juga. Buat ngejalanin bulan puasa itu kita yang pasti satu itu, yang utama itu kita harus jaga pola kesehatan sih. Jadi pastinya kalau misal kita nggak sehat itu nanti puasanya kan nggak maksimal ya karena Bener banget. iya karena mungkin capek terus nanti bisa sakit gitu. Jadi jaga kesehatan itu yang utama sih itu dan mungkin bisa jaga pola tidurnya juga, jaga pola hidupnya, sahur dan bukanya minum air yang cukup itu dan pastinya jangan beli takjil berlebihan sih gitu. Bener banget nih. Kalau Kak Nindanya sendiri, gimana tipsnya? Kalau dari aku untuk para pendengar muda khususnya untuk anak rantau yang pasti tetap semangat, terus tetap lakuin hal yang produktif dan juga stay positif gitu. Keren banget nih tips dan pesan yang bisa kita ambil dari kakak-kakak gue star kita. Terima kasih karena telah mendengarkan podcast Irama Bisik Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.